paginya dia puasa sampai sore, habis itu ibadahnya masya Allah, zikirannya luar biasa, gak pernah maksiat seumur hidup, gak pernah maksiat. Dibilang pas dia meninggal dunia, Allah bilang udkhulul jannah birahmati, ente masuk surga karena rahmatan kata Allah. Dia bilang ya Rabb, ana puluhan tahun ibadah, ana puasa, ana zikir, ana nyembah ente, gak pernah maksiat pokoknya sama sekali. Ana mau masuk surga karena ibadahnya, ana gak mau tuh masuk surga. Oh begitu. Kata Allah, ya udah coba ya malaikat tuh ente timbang tuh ibadah dia puluhan tahun yang diibadah, ente timbang sekarang. Ditimbang, setelah dilihat amal ibadahnya banyak, suruh timbang nikmatul basar. Ya, di satu timbangan sebelahnya suruh timbang nikmat penglihatan dia sepanjang hidupnya. Ditimbang ternyata lebih berat nikmat pandangan daripada semua ibadah yang dia ibadahin sepanjang hidupnya. Maka Allah bilang masukin dia ke neraka. Dia baru tahu, dia mohon sama Allah, udkhulnil jannah birahmat. Masukkan saya ke surga dengan rahmatmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa selalu bersyukur sama Allah dengan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Dan kesaksian tersebut tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang diutus rahmatan lil anam, diutus sebagai menjadi rahmat bagi semua makhluk, bagi semua yang ada di muka bumi. Ya, mau dia orang kafir, Yahudi, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat buat mereka. Ya, yang harusnya umat-umat terdahulu kalau mereka maksiat di tempatnya langsung dibakar sama Allah, di tempatnya langsung dibakar. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Allah biarin tuh selagi nyawa belum dicabut dari diri itu orang, biarin dulu, kali dia tobat tuh, kali dia masuk Islam, kali dia cinta sama Rasulullah SAW, dia bisa selamat. Nah itu rahmat tuh. Orang dulu kalau ada najasah di bajunya wajib dibuang atau dipotong tuh. Misalnya najisnya di sini, ya najis di sini, wajib dipotong tuh, kagak boleh dipakai lagi, nggak boleh dicuci lagi. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW, baju bisa dicuci nggak sekarang? Kalau nggak repot gitu. Bisa dipakai gitu kan? Motong sini, dan rahmat-rahmat yang lain. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada saat jasadnya Nabi Muhammad SAW masih ada, Sayyidina Abu Bakar masuk ke jenazahnya, minta dipinggir-pinggir. Sa'asyumu jabhata Nabi Muhammad SAW, saya mau cium tuh jidatnya Rasulullah. Ya, bahkan jendela-jendela suruh buka tuh, suruh orang tuh mandang pandangan terakhir Rasulullah, dicium sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sembari meneteskan air mata. Dia bilang tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Ya, kau pada saat hidup mana tibta tuh, ente bikin kita tuh nyaman, semua orang tuh. Tetangga ente senang, walaupun kadang Yahudi itu tetangga, tapi senang dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata ente wangi, harum, indah, hatta ente meninggal dunia tetap orang senang memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad dibilang penerusnya ada, khalifah alladzi ba'du, sahabat, keluarga Nabi, terus tabi'in. Nah, yang jadi penerusnya sekarang siapa ya? Kita ini. Penerusnya Rasulullah SAW. Kira-kira satu hari itu kita bikin orang tuh enak sama kita atau bikin orang senang sama kita? Kalau kita bikin orang enak sama kita, berarti kita bukan umatnya Nabi itu. Berarti tanda-tanda umatnya Nabi kita udah hampir hilang. Waliyadzubillah. Tapi lihat orang-orang dulu, masya Allah, tetangga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya tetangga jahat sama dia. Punya tetangga, masya Allah, luar biasa pokoknya. Berisik tiap malam, majlis salat tuh berisik ya, nyanyi goyang, ada syairnya tuh, panjangan tinggal mabok-mabokan tuh tiap malam tuh. Suatu hari Imam Abu Hanifah pas lagi ngajar, yang mana kok gak ada suara lagi nih, nyuruh muridnya satu, nanti coba cek tuh tetangganya, datang, ya Abu Hanifah dia punya tetangga, digerbok, ditangkap polisi. Oh
ditangkap. Ya akhir al-yawm utlah, hari ini libur dulu. Oh begitu, bukan ngapain libur gitu? Anda mau ke kantor polisi itu hakul jah. Ini tetangganya dia punya hak sama anda. Nabi Muhammad SAW bilang, Ausani Jibril. Jibril itu turun terus ke anda dikasih wasiat al-jar ya Muhammad, tetangga ya Muhammad. Tetangga lo perhatiin. Sampai anda pikir tetangga jangan-jangan dapat waris nih dari harta. Saking seringnya itu malaikat Jibril datang. Maka anda datang tuh kantor polisi bingung juga nih. Tiap undang nggak datang apa ada. Ini tiba-tiba datang pada berdiri semua tuh disambut tuh. Ya ulama dulu tuh haibah, ya mereka tuh benar-benar wibawa kan. Didatangin dari jauh, Masya Allah Abu Hanifah, semuanya berdiri disambut sama Abu Hanifah. Datang bilang, ada kabar apa ya Abu Hanifah? Masya Allah, kita tiap undang ini nggak pernah datang ke sini. Kayak ini datang nih, tetangga aneh katanya ada di sini, benar yang ditangkap. Dibilang iya tetangga ini, ente datang karena ada. Iya, anda datang. Ini kan orang suka nyakitin orang. Iya, anda datang mau nolongin dia. Fasfa'lu, anda bakal ngasih syafaat buat dia. Ya udah ya Abu Hanifah, karena ente datang ke kantor polisi, satu tahanan semuanya hari itu dibebasin semua karena Abu Hanifah. Semuanya dibebasin. Kenapa? Karena dia punya rahmat tuh yang diwarisin sama Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Dia berjuang, akhlaknya baik. Meninggal dunia diriwayat dibilang apa? Ratusan orang kafir masuk Islam cuma gara-gara ngeliat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dia harapan itu semua orang udah gagal masuk neraka dah. Kalau bisa semuanya masuk surga. Nah kita sekarang coba kalau dibalikin, sekarang kita katanya penerus Nabi, mudah-mudahan kita diakui sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ditanya sekarang sehari kita nyakitin orang itu berapa banyak, bikin enak orang itu berapa banyak. Orang yang tadinya harusnya demen nama majlis taklim, demen nama pakaian-pakaian kita ini sekarang pakaian kokonya kita, tapi ternyata malah benci. Oh berarti kita harus dipertanyakan. Ayo kembaliin lagi tuh. Apa yang sudah dilakuin ashabus salihin, apa yang dilakuin sama tabi'in, apa yang dilakuin sama sahabat Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakuin sama Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat-riwayat yang muhtamad, keluarga Nabi itu adalah yang ditutupin lidah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditutupin lidah? Siapa aja? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, nama Sayyidina Husain, nama Siti Fatimah, Nabi. Nah itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa dzurriyyatihi. Dalilnya ada di dalam Bukhari. Ada selawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah selawat. Ada yang nanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Gimana caranya kita selawat sama engkau ya Rasulullah? Nabi ajarin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa itratihi, dan anak keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sebenarnya anak